Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Jumpa lagi di channel video kami yang membahas kajian tasawuf ilmiah eksakta. Kali ini adalah edisi ke-14. Judulnya adalah batas dunia adalah akal sadar. Biar kita nggak blunder mengenai kehidupan, bahwa kita sebetulnya bukan yang jasmani ini, tapi kita adalah ruh yang terpenjara jasmani atau keterbatasan akalnya. Nah, dunia adalah sebatas ini antara 0 sampai 100%. Di bawahnya ini adalah di bawah sadar, atasnya adalah di atas sadar atau ultra. Ini infra. Nah, logikanya untuk menuju Allah mesti naik gelombang. Nah, kalau kita mencari batas dunia yang di luar diri kita atau disebut alam makrokosmos, maka seolah-olah kita akan ketemu dengan batas langit biru, yang ternyata langit biru itu tidak ada batasnya. Nah, ternyata batas dunia adalah terbatas dengan akalnya sendiri atau sadar akal. Begitu hilang sadar akalnya, maka hilang pula dunianya. Begitu dunia sadar akalnya hilang, maka hilang pula dunianya. Contohnya saat kita tidur, maka seluruh dunianya pun ikut hilang. Ilmunya, amalnya, pengetahuannya, kekayaannya, latar belakangnya, visi misinya, semuanya hilang. Nah, ternyata batas ini adalah batas kesadaran. Dan ini pun batas kesadaran. Nah, di atasnya batas ini, manusia normal akan mati. Nah, padahal gelombang roh, jika ini limit antara 0 sampai 100, roh itu adalah 101 up atau di atasnya 101%. Maka padahal yang namanya kita itu bukan ini hanya wadahnya saja. Ibarat lagu yang diwadahkan di bentuk CD atau DVD atau kaset. Nah, lagunya itu adalah yang di atas ini, yang menempati badan ini atau ditanamkan pada wujud bangkai jasmani manusia. Maka untuk menjadi lagu kembali, si CD atau DVD mesti ketemu card reader atau pembaca gelombang. Nah, CD namanya CD player, kalau DVD nama DVD player, kalau kaset namanya tape. Begitu pula manusia, untuk bisa mengurai naik ke gelombang ultra atau gelombang alam roh atau namanya alam akhirat, itu mesti memakai card reader untuk bisa mengurai alam di atasnya, alam dunia. Tanpa itu nggak mungkin terurai. Maka manusia yang tidak bisa melompati ini, maka selamanya dia tidak akan bisa naik ke langit, dan dia juga tidak bisa diterima bumi. Maka dia akan terputar di kehidupan ini antara 0 sampai 100. Padahal Allah ada di gelombang unlimited persen, ini kias ya. Maka dari mestinya perjalanan manusia adalah dari 101% up melewati berlapis-lapis langit, kata Nabi. Yang itu disebut dengan mi'raj atau naiknya gelombang kesadaran. Maka arahnya manusia yang ini adalah mestinya naik, bukan malah stagnan di dunia, tapi mesti upgrade gelombang. Nah, makanya seorang yang relatif sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu atau berhampir atau bergabung dengan yang mutlak. Maka rumusnya relatif mesti beserta dengan faktor mutlak, baru kemudian akan beradaptasi menuju Allah atau Tuhan yang mutlak. Tanpa faktor mutlak nggak mungkin bisa beradaptasi. Itulah faktor mutlak itu tertanam ada di atasnya gelombang akal sadar manusia, yaitu di gelombang roh, atau yang kata Nabi mesti melewati proses mati sebelum mati, atau ketemu mati di dalam hidupnya dan ketemu kehidupan setelah matinya, atau disebut mautu qabla antal maut. Yang baru dengan itu dia akan mempelajari tentang hakikat siapa dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tanpa itu, tanpa gelombang ultra, lagi-lagi tanpa gelombang ultra, mustahil semua cerita ini. Kalau orang masih hanya mengandalkan gelombang sadar, nggak mungkin
apalagi metafisik infrasadar, malah enggak mungkin lagi turun kelas dia. Ini makin makin jauh daripada alamat Allah Ta'ala. Nah, kita sering terjebak di polemik membahas tentang kebenaran alamat Allah. Katanya Allah di dalam diri kita, Allah pula ada di mana-mana, Allah ada dalam setiap pandangan, Allah lebih dekat berada pada urat leher, Allah ada dalam setiap wujud, Allah ada di dalam kalbumu. Semuanya benar. Tapi kan tidak pernah bisa membuktikan. Karena apa? Yang sampai pada kita hanya gelombangnya saja. Dan dia pun ada di dalam diri kita hanya saja di gelombang kesadaran yang paling tinggi. Karena kita pun awalnya adalah bagian dari Allah juga. Kutipkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah saat kita di dalam kandungan. Maka Allah ada di dalam diri kita sendiri. Kita bagian dari Allah, tapi dari kesadaran yang paling tinggi. Maka untuk mengurai menuju Allah Ta'ala adalah mesti dengan teknik naiknya gelombang kesadaran. Dari akal jasmani, naik gelombang menjadi rohani, di alamnya namanya akhirat, yang melewati berlapis-lapis langit, naik, baru kemudian berhampiran atau ma'rifatullah. Nah itu ada tekniknya, nggak sembarangan. Menuju ma'rifat pasti menggunakan dua gaya syariat dan gaya hakikat, gaya jasmani dan gaya rohani. Tanpa itu nggak ada resultante, karena ma'rifat adalah resultante, bentukan dua gaya yang bertemu ketika keduanya melewati batas limit sehingga akan membentuk gaya baru. Inilah namanya ma'rifat, akan naik terus. Makanya awaluddin ma'rifat sampai akhiruddin berma'rifat. Begitu ketemu ma'rifat level 1, syariatnya geser, hakikatnya mau geser dari 0,0 menjadi 0 aksen, 0 aksen. Maka akan muncul ma'rifat yang kedua. Maka ketemulah 0 double aksen ketemu 0 double aksen. Terus. Maka nggak ada selesainya kita belajar ma'rifat. Tolabul ilmi waridhoha minal mahdi ilal lahad. Walaupun orangnya ada pada stationary di dunia, tetapi gelombang kesadarannya yang mungkin gelombang ruh itu akan naik sampai ketemu gelombang mutlak atau ma'rifatullah. Padahal dia orangnya ada pada stationary di dunia. Makanya ada ayat, bukanlah dia Muhammad yang melempar, memandang, melangkahkan kaki, tapi aku. Jika dia berkata-kata, akulah mulutnya. Jika dia berjalan, akulah kakinya. Jika dia melihat, memandang, akulah matanya. Manusianya ada di stasioner dunia, tapi ruhnya tembus mi'raj ke hadirat Allah Ta'ala. Maka itulah kita harus sadar bahwa ada batas dunia, yaitu adalah akal sadar sendiri. Maka mesti lompat manusia dari batasan kesadaran sendiri. Mesti naik, upgrade, yaitu lewat apa yang disebut dengan proses yang ada di As-Surah 52, yaitu baiat, penanaman nur, yang itu enggak semua orang, hanya yang dipilih dan dikehendakinya di antara sebagian hamba-hamba kami, yaitu ilmu khusus, yang mereka itulah ketemu petunjuk menuju jalan yang lurus atau jembatan siratal mustaqim. Mudah-mudahan manfaat. Salam damai, salam persaudaraan, salam tali manfaat. Ilahi anta musti wa ridha lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.